Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini kita akan membahas mengenai lingkup pelayanan bagian yang kedua dan terakhir. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, di mana kami boleh berkumpul pada hari ini mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Biarlah firman itu boleh Kau meteraikan dalam hidup kami, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati, urapi setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami Kau jadikan lahan yang subur untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita semua tahu pada bagian pertama di mana poin yang penting adalah bahwa Alkitab itulah merupakan isi hati Tuhan, dan itu adalah semua mengenai misi. Isi hati Tuhan adalah mengenai misi, bagaimana Tuhan bisa membawa semua umat manusia kembali kepada Dia, seperti sebelum Adam jatuh ke dalam dosa. Dan oleh karena itu, saudaraku, maka lingkup atau bidang pelayanan yang kita harus lakukan adalah misi. Dan misi adalah inti dari seluruh isi Alkitab. Jadi misi bukan bagian dari Alkitab. Dari misi itu adalah Alkitab sendiri, di mana Alkitab adalah merupakan isi hati Tuhan. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai bagaimana pandangan secara strategis. Ketika kita sudah mengetahui bahwa Alkitab adalah isi hati Tuhan dan isi hati Tuhan adalah misi kepada semua bangsa-bangsa di dunia, dan apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengena pada isi hati Tuhan, mengena pada bagaimana Tuhan mau apa yang kita lakukan, yaitu menyelesaikan amanat agung yang Tuhan berikan kepada setiap daripada kita. Dan kita lihat perkembangan yang telah terjadi setelah 2000 tahun Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke sorga. Kita semua tahu, saudaraku, kalau semua mengenai seluruh bangsa-bangsa berarti seluruh dunia. Maka kita lihat, kita bisa membagi dunia menjadi 3 bagian, A, B, dan C, supaya kita bisa menganalisa secara strategi bagaimana kita melakukan pelayanan kita melakukan misi pelayanan kita. Kalau kita melihat pada gambar yang saya tunjukkan, ada C adalah merupakan orang dengan identitas Kristen. Jadi C itu berarti kita melihat bahwa ada 10% dari C itu adalah Kristen sejati, dan 20% adalah Kristen nominal, dan C itu merupakan 30% dari semua umat manusia. Jadi 30% dari umat manusia itu kita label sebagai Kristen, tetapi dari 10% semua orang itu merupakan Kristen sejati yang betul-betul mencari Tuhan, betul-betul berhubungan dengan Tuhan, dan betul-betul melaksanakan amanat agung. Dan 20% adalah Kristen nominal. Saya katakan Kristen nominal adalah Kristen yang mungkin lahir dari orang tua Kristen, dari keluarga Kristen, tapi belum betul-betul berada di dalam Tuhan. Jadi masih perlu pembelajaran, masih perlu pengajaran, masih perlu pertumbuhan, saudaraku. Dan kita tahu bahwa C, warna hijau, yang 30% dari seluruh manusia adalah sumber daya bagi misi dunia. Karena hanya C yang mengenal Yesus Kristus, dan C yang dipakai Tuhan, dipilih Tuhan untuk menjadi umat, menjadi bejananya, menjadi umat yang memberitakan Injil, kabar baik ke seluruh dunia. Jadi orang Kristen nominal, dari 20% orang Kristen dunia, orang Kristen yang termasuk nominal adalah orang yang masih perlu diinjili kembali, orang yang masih harus mengalami pendalaman pengenalan akan Tuhan, bagaimana dia mengerti mengenai Injil, bagaimana mengerti mengenai apa yang harus dilakukan sebagai anak-anak Tuhan. Sedangkan 70% lainnya, warna kuning, warna merah, dan warna biru, itulah mereka yang tidak mengenal Yesus. Karena Injil itu bukan mengenai ajaran Kristen, tapi Injil mengenai Yesus Kristus, di mana kita mengikut Dia, belajar untuk menjadi pengikut-pengikutnya, dan mengerti mengenai kabar baik keselamatan yang bukan karena perbuatan kita, tapi karena perbuatan Yesus di atas kayu salib. Jadi dari semua umat manusia, 40% itu punya kesempatan, atau dikatakan kategori kuning ya, B ya, berarti dapat mengenal Yesus. Jadi dalam jangkauan orang percaya. Jadi hanya perlu penginjilan lokal. Semisal
Mereka berada pada kota-kota besar di mana sosial media sudah terbuka dan tidak ada restriksi dalam komunikasi, sehingga mereka bisa mendengar mengenai Yesus. Mereka bisa mendengar mengenai Kristen. Mereka bisa mendengar mengenai ajaran daripada Yesus, di mana sosial media, televisi, dan semua yang ada dalam kehidupan manusia hari-hari ini membuat mereka bisa terinjili, masih dalam jangkauan orang percaya. Sedangkan kalau kita lihat yang biru atau 30% tidak dapat mengenal Yesus. Kenapa mereka tidak dapat mengenal Yesus? Karena perlu penginjilan lintas budaya. Mereka yang pada tempat-tempat di mana mereka tidak terekspos dengan berita-berita mengenai Injil, dengan berita-berita mengenai Yesus, dengan berita-berita mengenai Kristen, itu mereka harus kita approach, istilahnya harus kita hampiri lintas budaya. Mereka yang dikatakan suku terabaikan, ya, STA, atau the least rich people, atau the unreached people group, UPG. Orang-orang yang mungkin tinggal di pelosok-pelosok gunung, di pelosok-pelosok desa, di tempat-tempat di mana mereka tidak bisa mendengar mengenai Injil. Dan itu memang harus dilakukan upaya khusus agar supaya saudara dan saya, kelompok C atau kelompok orang Kristen dunia, kita harus bisa approach lintas budaya, pergi kepada mereka. Karena tanpa kita membawa Injil kepada mereka, mereka tidak bisa mengenal Yesus sama sekali. Jadi suku bangsa yang sangat sedikit atau tidak memiliki jalan masuk bagi Injil, dan tidak ada gereja di tempat mereka tinggal, jemaat tidak ada, tidak hadir, sehingga Injil tidak bisa diberitakan dan mereka tidak bisa mendengar mengenai Injil, kecuali ada orang-orang dari luar yang membawa berita baik, kabar baik itu masuk ke dalam. Dan ini, saudaraku, adalah 1 dari 3 orang di dunia yang betul-betul hidupnya itu terpisah sama sekali daripada Injil. Jadi kalau kita bicara hari ini, kurang lebih mungkin sekitar hampir 7,8 miliar penduduk manusia, sepertiganya adalah mereka adalah orang-orang yang sama sekali terpisah dari Injil. Itu berarti kurang lebih daripada 2 miliar orang itu mereka belum bisa mendengar mengenai Injil. Di manakah mereka berada? Kalau kita melihat pada peta dunia yang tergambarkan, itu dikatakan lintang utara 10 derajat dan 40 derajat lintang utara. Itulah zona merah, di mana mereka belum bisa terinjili. Itu adalah 43%. Dan statistik dunia mengatakan suku terabaikan ada 7.163 dari total semua 16.590 suku, dan kurang lebih 43,2% itu betul-betul masih belum bisa mendengar mengenai Injil. Dan secara jumlah manusia mereka adalah 2,88 miliar. Dan data ini kita ambil dari Joshua Project pada tahun 2013, ya, di mana mungkin sekarang jumlahnya jauh melebihi daripada data tahun 2013 karena sekarang sudah 2021. Jadi masih ada 43% suku bangsa yang belum terjangkau, yang masih terabaikan, dan 57% sudah terjangkau, bisa terjangkau. Dan itu adalah PR yang saudara dan saya harus lakukan. Jadi 10 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara, kita bisa mengatakan window 1040, ya, di mana bangsa-bangsa yang terletak pada zona merah adalah mereka yang masih perlu diinjili, masih perlu mendapatkan penginjilan lintas budaya. Jadi kalau kita lihat Indonesia, saudaraku, data 2013 dari Joshua Project, kita lihat bahwa ada suku terabaikan kurang lebih 227 dari semua populasi, atau 29%, ya. Jadi semua total suku adalah 783, tapi ada 227 suku yang masih terabaikan. Terabaikan dalam arti mereka masih belum terjangkau, mungkin karena lokasi posisi mereka di pedalaman gunung, di pedalaman hutan, sehingga Injil belum bisa masuk dalam budaya mereka. Dan ini adalah PR yang saudara dan saya harus lakukan untuk memberitakan Injil. Karena tanpa mereka mendengar mengenai Injil, maka mereka tidak bisa selamat. Karena tanpa mendengar mengenai Injil, mereka tidak bisa mengenal Yesus. Tanpa mengenal Yesus, mereka tidak bisa beriman kepada Yesus. Kita lihat 2000 tahun setelah Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga, sampai hari ini tetap
amanat agung dijalankan, tetapi masih kurang dari 50% dari penduduk dunia sudah bertobat. Jadi kita lihat pada gambaran yang ditayangkan, jadi kurang lebih cuma sepertiga. Jadi pertanyaannya adalah apakah yang menjadi penghalang bagi misi dunia? Karena ini adalah PR saudara dan saya. Kita semua tahu pada Matius 24 Tuhan Yesus mengatakan ketika murid yang bertanya kapan adalah kesudahan dari dunia ini, maka Tuhan mengatakan ketika semua suku bangsa mendengar mengenai kabar baik ini, ketika semua suku bangsa mendengar mengenai Yesus, maka Yesus akan mengatakan it's time, sudah selesai, bahwa waktunya sudah tiba, hari kesudahan sudah datang. Dan sampai kita bisa memberitakan Injil kepada semua bangsa, suku-suku bangsa yang terpencil sekalipun, mereka harus ada perwakilan satu orang minimal untuk mendengar mengenai kabar baik. Maka itu adalah kesudahan dari dunia. Jadi kalau kita melihat ada beberapa poin yang kita harus tekankan dalam mengenai geografis, lokasi. Seringkali suku terabaikan adalah tempat di mana tidak mudah terjangkau, saudara. Kalau kita bisa membayangkan masuk ke dalam hutan, pegunungan, mungkin tidak ada jalan, tidak ada infrastruktur, sehingga kita harus berjalan sampai berhari-hari untuk bisa mencapai lokasi suku tersebut. Juga adalah masalah linguistik, bahasa. Komunikasi mungkin tidak mudah, saudaraku, untuk membawa berita Injil kepada mereka, karena bahasa mereka adalah bahasa yang sangat unik, sangat spesifik, bukan seperti bahasa sehari-hari yang kita pakai di kota-kota besar. Dan secara politis mungkin mereka masuk ke dalam negara bagian, mungkin bukan negara bagian kita, tapi negara tetangga, seperti perbatasan dengan negara-negara tetangga, itu merupakan secara politis mereka bukanlah bagian dari negara kita. Secara budaya juga cara-cara adat istiadat mereka kita tidak mengerti, bahkan tidak dikenal oleh mereka sama sekali, sehingga tidak mudah, saudaraku. Dan itu adalah penghalang-penghalang yang membuat kita belum bisa mencapai target seperti yang Tuhan mau. Tetapi apakah yang menjadi penghalang terbesar? Kita harus mengerti bahwa penghalang terbesar ternyata adalah diri orang Kristen sendiri. Kenapa, saudaraku? Karena semua kita tahu ada 3D yang kita harus ingat selalu: doa, dana, dan daya. Dan itu semua adalah kita orang-orang Kristen yang harus melakukannya. Kita bisa berdoa untuk misi, kita bisa menyumbangkan dana, kita bisa menyediakan diri kita sebagai daya, sebagai gereja Tuhan, untuk pergi keluar dari zona nyaman kita ke tempat-tempat di mana kita lihat zona warna kuning, zona warna merah, zona warna biru, di mana kita bisa memberitakan Injil kepada mereka yang masih harus diinjili, kepada suku-suku terabaikan. Dan ketika kita tidak melakukan itu, maka yang terjadi adalah seperti yang kita lihat pada gambar yang saya tayangkan, bahwa 100 tahun yang lalu tempat di mana orang-orang Kristen yang masih harus dijangkau adalah sama, window 1040, 10 derajat lintang utara dan 40 derajat lintang utara. Dan sampai hari ini pun negara-negara tersebut masih masuk dalam kategori merah, saudaraku, di mana kita semua selama 100 tahun tidak melakukan progres yang cukup untuk bisa membuat Injil mengubah warna merah menjadi warna yang hijau, menjadi warna yang Tuhan mau. Sehingga PR tersebut masih menjadi generasi PR daripada generasi kita semua. Jadi gereja dan orang Kristen harus berubah dalam orientasi pelayanan dengan terlibat dalam misi Tuhan. Jadi bukan hanya terkonsentrasi di tempat-tempat di kota-kota besar, tapi kita harus mulai memikirkan bagaimana kita bisa menjangkau secara strategis tempat-tempat yang merupakan zona merah, lintang 10 utara dan lintang 40 derajat utara, di mana negara-negara tersebut, saudara nanti bisa lihat kembali di peta yang tadi sudah saya tayangkan, itu tempat-tempat di mana kita harus memberitakan Injil secara aktif. Karena masih banyak suku-suku yang terabaikan, masih banyak unreached people group, UPG, suku-suku yang tidak terjangkau oleh gereja Tuhan. Dan gereja sudah sedemikian banyaknya, sehingga kalau kita hitung antara jumlah gereja dengan jumlah suku, maka untuk setiap satu suku tidak terabaikan ada sekitar 1000 gereja yang bisa membawa berita Injil.
Tetapi ketika tidak ada satupun dari gereja itu datang mencari suku yang terabaikan, maka suku terabaikan itu pun tidak bisa mendengar mengenai Injil Yesus Kristus. Saya ulang ya, ada 1.000 gereja yang tersedia perbandingan dengan satu suku yang terabaikan. Jadi sebetulnya kalau gereja-gereja fokus strategisnya sudah benar, yaitu kepada suku-suku yang terabaikan atau STA atau UPG, maka dalam waktu singkat saya percaya pengenapan daripada firman Tuhan, yaitu hari kesudahan akan segera tiba dan Tuhan Yesus akan segera datang. Dan kita sebagai orang-orang Kristen, bagaimana kita harus menyikapi kehidupan kekristenan kita. Bukan dengan menjadi orang Kristen duniawi. Orang Kristen duniawi adalah orang Kristen yang memandang dunia sebagai sarana bagi keuntungan dan kepentingan pribadinya. Jadi kehidupannya fokus kepada diri sendiri, tetapi hidup secara dunia. Tetapi kita harus menjadi orang Kristen dunia, yaitu orang Kristiani yang memandang misi Tuhan bagi dunia sebagai sasaran dari pilihan dan prioritas hidupnya. Jadi hidup bukan keluar dari dunia, tetapi masuk ke dunia dengan satu tujuan, yaitu membawa misi Tuhan. Bukan untuk memuaskan sarana bagi keuntungan dan kepentingan sendiri, tetapi untuk melakukan misi Tuhan. Bukan menjadi orang Kristen duniawi, tetapi menjadi orang Kristen dunia, yang mana di dunia membawa misi Tuhan supaya mereka semua orang dunia kembali kepada Tuhan seperti Adam sebelum jatuh ke dalam dosa. Di Roma 10 ayat 14b-15 jelas firman Tuhan mengatakan, bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia, ya Yesus Tuhan, jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Jadi saudara dan saya harus mengerti bahwa tujuan pengutusan Tuhan kepada setiap daripada kita ketika Tuhan memilih kita untuk menjadi orang yang beriman adalah kita untuk membawa misi Tuhan, membawa amanat agung ke seluruh dunia kepada bangsa-bangsa melalui doa, dana, daya. Semua kita 3D itu kita berikan untuk dunia supaya Injil diberitakan, supaya semua umat manusia dapat mendapat kesempatan untuk mendengar mengenai Injil Kristus. Jadi kita harus membuat komitmen, saudaraku, karena tanpa kita membuat komitmen dengan melakukan tindakan strategis, yaitu fokus kepada misi, terutama khususnya kepada suku-suku yang belum atau tidak terjangkau, STA, UPG, maka amanat agung Tuhan akan stagnan. Seperti yang kita semua tahu, hari-hari ini sudah 2000 tahun lebih Yesus naik kembali ke duduk sebelah kanan Bapa, tetapi masih belum mencapai 50% dari umat manusia. Hanya sepertiga dari umat manusia yang percaya, mengenal Yesus, percaya dan dikategorikan sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan setiap daripada kita, supaya kita mengerti bahwa Tuhan rindu semua mendapat kesempatan untuk mendengar mengenai Injil, semua mendapat kesempatan untuk bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi siapa yang bisa beriman adalah mereka yang mendengar mengenai kabar baik itu. Dan siapa yang bisa mendengar kabar baik itu ketika ada seorang yang diutus oleh Tuhan yang mau untuk memberitakan Injil, yaitu saudara dan saya, orang-orang Kristen yang Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah persiapan dengan doa, dengan dana, dengan daya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Diberkati untuk memberkati bangsa-bangsa dengan berita Injil, mulai dari malam hari ini, hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Dan kita semua yang percaya di dalam nama Yesus, kita sama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.